memberikan satu shock terapi kepada para obligor itu. Saya rasa ini obligor sendiri memang ya banyak akal-akalan juga. Lahan-lahan dipatokin, ya, disita, diambil alih oleh Satgas BLBI, tapi kemudian tuh lenyap, nggak ada suaranya. Kemarin 3 tahun dapatnya cuma 30%. Kalau diperin 1 tahun, apakah memang betul bisa menjamin sisanya itu bisa ditarik ya, oleh Satgas BLBI ini? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Upacara Pelantikan Anggota Kelompok Kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara. Jauh panggang dari api, itulah kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Dibentuk tanggal 6 April 2021, hingga kini Satgas BLBI belum juga kelar membereskan hak tagih negara terhadap obligor BLBI. Dibentuk untuk masa kerja 3 tahun hingga 31 Desember 2023, namun Satgas baru merealisasikan penagihan kurang dari 32%. Dari total piutang sebesar 110,454 triliun rupiah, baru tertagih 35,196 triliun rupiah. Ujung-ujungnya, kerja Satgas BLBI harus diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Sejak pertengahan tahun 2023 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya sudah mengisyaratkan perlunya perpanjangan masa tugas Satgas demi mengejar target. Tampaknya, pemerintah terkesan begitu optimis dengan kinerja Satgas. Sri Mulyani berharap menjelang berakhirnya masa tugas, Satgas bisa tancap gas kinerjanya. Namun apa mau dikata, hingga 31 Desember 2023, Satgas hanya membukukan tambahan sita aset senilai 4,5 triliun rupiah. Tadi kayaknya secara implisit dari tim merasakan momentumnya sedang naik. Jadi kalau bisa mungkin diperpanjang Pak Mahfud, monggo Bapak nanti yang memutuskan, saya ikut saja dan membiayai jelas itu. Karena biayanya lumayan juga ya Pak ya. Saya targetnya sebetulnya di atas 50%. Jadi kayaknya sebelum penutupan BLBI ini kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kenceng. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai kinerja Satgas BLBI tidak efektif. Sekalipun masa tugasnya diperpanjang 1 tahun, akademisi Universitas Trisakti ini pesimistis targetnya bakal terpenuhi. Itu sebenarnya Satgas BLBI ini tidak efektif, Mbak. Karena apa? Karena jauh dari yang ditargetkan. Nah, targetnya kan 110 triliun, itu baru dapat berapa? 36 triliun. Jadi ini memang perpanjangan Perpres nomor 30 itu sendiri menurut saya menjadi tidak bisa tercapai target-targetnya lagi. Apalagi itu hanya sampai Oktober 2024 kan nanti itu. Yang kedua bahwa selama ini kesulitan-kesulitan di BLBI kan selalu pada tataran persoalan administrasi kan, seperti tanah yang sudah beralih ini kepemilikan, tanahnya sudah juga nggak jelas, dan ya macam-macam segala perilaku dari ini obligor sendiri, Mbak. Jadi menurut saya memang ini kalau hanya mengandalkan pada potensi kemudian itu diperpanjang, saya rasa ini satu hal secara kebijakan itu tentu rasionalitasnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Trubus meyakini perburuan aset obligor BLBI tidak akan maksimal sepanjang masih menggunakan sanksi keperdataan. Sebab hampir mustahil menarik piutang dana BLBI hanya dengan mengandalkan kesukarelaan dari para pengemplangnya. Kalau secara keseluruhan sebenarnya upaya-upaya dilakukan efektif. Artinya mereka sudah melakukan pendekatan, mengumpulkan dokumen, data-data semuanya terkumpul dengan baik. Hanya persoalannya kemudian mereka tidak mampu untuk memaksa kepada para obligor itu untuk taat, untuk patuh kepada apa yang sudah ditetapkan bersama. Sanksinya sanksi keperdataan jadinya kan. Kalau keperdataan kan ada unsur kesukarelaan untuk menyerahkan gitu. Kalau
kemudian mereka tidak dipaksa, saya rasa hanya mendasarkan pada kesukarelaan juga akan sulit. 11-12, ekonom Peter Abdullah juga menyayangkan lemahnya Satgas BLBI. Dengan kapasitas orang-orang yang ada dalam struktur organisasinya, tidak semestinya Satgas BLBI kalah dengan obligor-obligornya. Itu yang doesn't make sense ya. Kalau seandainya negara kalah dengan individu, ya nggak doesn't make sense, itu nggak masuk akal saya. Jadi kalau seandainya kita kalah, itu dikarenakan kita tidak sepenuhnya menggunakan kewenangan yang dimiliki. Ya, nah pertanyaannya adalah mengapa tidak sepenuhnya kita gunakan kewenangan yang dimiliki. Nah ini yang harus dijabarkan, dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat membutuhkan kejelasan itu. Kenapa? Ya dalam posisi ya sebagai tanda kutip negara, mewakili negara ya, dengan kewenangan yang melekat ya, sebagai anggota Satgas BLBI, sebagai Satgas BLBI yang diberi kewenangan penuh oleh negara, oleh pemerintah, kenapa tidak bisa melakukan tugasnya? Ya. Nah itu yang dijelaskan. Kalau menurut saya, kalau dari sisi kewenangan dan power, ya, kekuasaan, ya nggak ada kurangnya. Sempat tuh ngejar-ngejar tuh, ya lahan-lahan dipatokin, ya disita, diambil alih oleh Satgas BLBI, tapi kemudian tuh lenyap, nggak ada suaranya, nggak ada beritanya lagi. Nah ini yang kita harapkan nggak terjadi lagi. Jangan sampai, apalagi kalau hanya dikaitkan dengan urusan mencari popularitas semata ya, hanya sesaat sudah dapat popularitasnya, udah viral, rame sebentar selesai. Ya, itu yang kita harapkan nggak terjadi lagi. Akibat drama tarik-menarik penyitaan aset yang berkepanjangan, banyak aset obligor berpindah tangan. Modus pindah tangan aset dilakukan para pengemplang demi mengakali jerat perburuan aset. Ada dugaan bahwa Triyono ini melakukan berbagai cara untuk melindungi aset-asetnya. Salah satunya adalah dengan memindah tangankan aset-asetnya. ...22 Juni 2022 lalu, Satgas BLBI telah menyita aset milik Setiawan Haryono dan Hendrawan Haryono, pemilik Bank Asia Pasifik. Aset berupa lapangan golf dan 2 hotel di Kelurahan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ini divaluasi senilai 2 triliun rupiah. Namun rupanya eksekusi tersebut tidak berjalan mulus, sebab di bulan yang sama pihak pengelola yaitu PT Bogor Raya Development langsung melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Pemerintah dianggap salah sasaran eksekusi atas 3 aset seluas 89,1 hektar tersebut. Perlu waktu hingga 1 tahun lamanya, pemerintah yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor harus berhadapan dengan PT Bogor Raya Development di persidangan. Mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga akhirnya menang di tingkat peninjauan kembali. Realitas meminta konfirmasi perihal putusan PK tersebut kepada pihak Bogor Raya Development, namun pihak manajemen tidak bersedia memberikan tanggapan. Perlawanan serupa juga dilakukan oleh Triyono Gondokusumo, pemilik Bank Bumi Putra Surya Perkasa. Bos Bank PSP ini menggugat penyitaan asetnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Triyono Gondokusumo adalah salah satu debitur kakap BLBI yang berutang 5,38 triliun rupiah. Lokasi ini adalah lokasi dari aset sitaan milik obligor BLBI Triyono Gondokusumo yang telah disita oleh Satgas BLBI. Aset ini berlokasi di kawasan Lebak Bulus, tepatnya berada di belakang gedung South Quarter Jakarta Selatan. Kalau kita lihat, aset ini sebenarnya adalah tanah kosong yang dibatasi dengan tembok beton. Sebenarnya, Satgas BLBI ini telah melakukan penyitaan aset milik Triyono ini sejak Juni 2022.
Namun Triyono langsung mengajukan gugatan terkait penyitaan ini ke PT UN sebab ia mengatakan bahwa aset ini bukan merupakan objek sita. Setelah 2 kali kalah di persidangan baik tingkat pertama maupun banding, akhirnya Satgas BLBI memenangkan persidangan di tingkat kasasi baru pada Desember 2023. Triyono Gondokusumo adalah obligor kakap BLBI dengan hutang kepada negara mencapai 5,38 triliun rupiah. Bahkan setelah beberapa asetnya ini dilakukan penyitaan, sampai saat ini utangnya masih belum terlunasi. Ada dugaan bahwa Triyono ini melakukan berbagai cara untuk melindungi aset-asetnya. Salah satunya adalah dengan memindah tangankan aset-asetnya. Tahun 2021 lalu, Realitas menelusuri aset-aset milik PT PSP. Diketahui, PT PSP juga memiliki sejumlah aset di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya adalah kawasan Sentul Golf and Resort. Lapangan golf yang dibangun di atas lahan seluas 100 hektar ini didirikan tahun 1994. Pemiliknya adalah PT Putra Sentra Prasarana, grup dari PT Putra Surya Perkasa. Bersebelahan di area golf, juga dibangun kawasan pemukiman mewah. Informasi yang Realitas dapatkan, PT PSP menguasai 37% lahan di Desa Tangkil, Kabupaten Bogor. Grup usaha Triyono Gondokusumo ini memiliki lahan 265 hektar, sementara luas Desa Tangkil hanya 715 hektar. Pihak Desa Tangkil sudah mengetahui aset jaminan BLBI sejak tahun 2018 silam melalui surat pemberitahuan yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun anehnya, 3 tahun sejak surat tersebut dilayangkan hingga tahun 2021 tak kunjung ada penyitaan aset. Akan melakukan penyitaan sampai sekarang tapi? Sampai sekarang belum ada realisasinya, Bu. Belum kan? Berarti dari 2018 sampai sekarang belum ada pergerakan apa-apa ya? Betul. Dan itu golfnya masih jalan-jalan juga ya? Masih jalan. Oh, okay. Di lapangan, Realitas mendapati indikasi perubahan kepemilikan sebagian lahan PSP. Sedikitnya 12 hak guna bangunan yang semula terdaftar atas nama PT Surya Putra Perdana Graha beralih kepemilikan ke PT Surya Mitra Perdana. 2 perusahaan ini sama-sama grup usaha PT Putra Surya Perkasa. Jadi harus ditingkatkan pidananya. Mungkin pidananya tidak semata-mata badan, tapi juga pidana ini perampasan asetnya itu yang dipercepat gitu, sehingga dalam hal ini memang harus ada pemikiran-pemikiran progresif ya, bagaimana kemudian memberikan satu shock terapi kepada para obligor itu. Saya rasa ini obligor sendiri memang secara umum komitmennya dikatakan tinggi, tapi dalam prakteknya dia rendah, Mbak. Dan mereka lebih banyak akal-akalan juga untuk menyelamatkan diri dari tekanan-tekanan yang ini sifatnya mungkin berbau politis juga ya. Genap 25 tahun sudah pinjaman BLBI 147 triliun rupiah dikucurkan kepada 48 bank saat krisis moneter 1998. Namun hingga seperempat abad, rezim pemerintahan silih berganti, utang BLBI tak kunjung usai. Benarkah menagih utang BLBI hanya janji-janji ilusi? Jaminannya apa bisa mengejar target yang sisa dari yang 30% itu? 70%, kemarin 3 tahun dapatnya cuma 30%. Kalau diperlukan 1 tahun, apakah memang betul bisa menjamin sisanya itu bisa ditarik oleh Satgas BLBI ini gitu? ...25 tahun lalu, Bank Indonesia
mengucurkan dana bantuan likuiditas sebesar 147 triliun rupiah untuk menyehatkan 48 bank nasional. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi penyimpangan dari penyaluran tersebut senilai 138 triliun rupiah. Namun hingga kini, penyelesaian hak tagih negara kepada para obligor dan debitur masih terkatung-katung, tidak jelas. Masih jelas di ingatan publik, janji-janji pemerintah untuk menuntaskan hak tagih 110,45 triliun rupiah. Tahun 2021 lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD berjanji akan menggunakan segala cara untuk menagih utang negara. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Karena apa? Karena kalau dia sudah tidak mau mengakui hutangnya atau memberi bukti-bukti palsu atau selalu ingkar, itu bisa saja nanti dikatakan, satu, merugikan keuangan negara, dua, memperkaya diri sendiri atau orang lain, tiga, melanggar hukum karena tidak mengakui terhadap apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai hutang. Sehingga bisa saja nanti berbelok lagi ke korupsi hukumnya. Namun lancung, janji sikap tegas pemerintah kepada para pengemplang BLBI tak kunjung terlihat. Faktanya, utang baru tertagih 35 triliun rupiah. Penelusuran realitas di lapangan mendapati beberapa aset BLBI yang sudah disita oleh Satgas, namun juga diklaim oleh pihak lain. Salah satunya, aset milik ex-debitur Unibank di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aset properti seluas 2.702 meter persegi ini masih ditinggali oleh penghuninya. Konyolnya, papan bukti penyitaan aset oleh Satgas BLBI malah dicopot. Di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, realitas juga mendapati fakta serupa. Aset tanah seluas 2.465 meter persegi ini telah disita dari debitur PT Prima Swadana Perkasa Finance, ex-Bank Putra Surya Perkasa yang dimiliki oleh Triyono Gondo Kusumo. Namun lokasi ini dijadikan pemukiman sementara oleh sejumlah orang dan tempat bongkaran. Di lahan yang sama juga berdiri plang-plang penanda lain yang mengaku sebagai pemilik tanah. Aset tanah ini yang seluas 2.465 dengan nilai kira-kira yaitu 54 miliar rupiah ini masih dikuasai oleh pihak ketiga. Kalau bisa kita lihat di sini, ini memang di sekitaran tanah ini sudah dibangun rumah-rumah sementara oleh warga, juga digunakan untuk tempat pembuangan sampah oleh warga-warga sekitar di sini. Selain itu di depannya juga tadi kami melihat adanya usaha warung-warung tambal ban yang didirikan oleh masyarakat di sekitar sini. Menurut keterangan masyarakat, mereka yang tinggal di sini ini sudah ada sebanyak 55 kakak dan sudah tinggal bahkan sejak 20 tahun yang lalu. Fenomena aset sita BLBI yang dikuasai oleh pihak ketiga juga mendapat sorotan khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK tahun 2021 menyebut ada 808 aset properti senilai 5,8 triliun rupiah masih dikuasai oleh pihak ketiga. Anggota Komisi 11 DPR RI, Anis Biarwati, menyebut Satgas BLBI tidak transparan, namun tahu-tahu belakangan minta diperpanjang masa tugasnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengingatkan, jangan sampai ada konflik kepentingan di balik tarik ulur penagihan utang obligor dan debitur BLBI. Karena ini melibatkan para obligor-obligor yang notabene ini adalah pengusaha-pengusaha besar dengan jumlah yang sangat besar gitu. Jangan sampai ini menjadi satu tendensi yang dibawa-bawa ke ranah politik. Ini uang negara loh, ini piutang negara loh. Selama 3 tahun ini 30%
3 tahun yang bisa dikejar hanya 30%. Jangan sampai begitu ya, anggaran untuk Satgas ini dikeluarkan terus sementara efektivitas kerjanya tidak seperti yang kita harapkan. 25 tahun, jelas bukan waktu yang singkat. Lambatnya eksekusi tagih BLBI membuat publik bertanya-tanya, apakah para obligor dan debitur begitu dikdaya sehingga Satgas tidak berdaya? Publik terus menunggu kerja nyata Satgas BLBI, bukan sekedar janji-janji basi tanpa realisasi. Metro TV. Hari Minggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.